21. Belum sanggup. Untuk sekarang, sebaiknya aku tidak memberitahukan kekurangan yang kumiliki kepada Chandra. Aku belum sanggup untuk menjelaskan kenyataan yang sebenarnya. Mungkin setelah masa idah selesai, aku lebih siap untuk mengungkapkan semuanya. Maaf Mendra, kamu mikirnya terlalu kejauhan. Aku berusaha mengalihkan topik pembicaraan. Kenapa kamu bilang kejauhan sayang? Apa salah jika orang tuaku menginginkan cucu dari anaknya? Hatiku makin sakit. Aku sangat tahu kalau setiap orang pasti mengharapkan keturunan, tetapi aku tidak mampu mewujudkan itu. Kita baru menjalin hubungan, tapi kamu sudah bicara tentang anak. Kamu sudah tahu kalau setelah masa idah selesai, aku akan segera meminangmu. Tujuan utama keluargaku adalah untuk mendapatkan keturunan. Bukan hanya keluargamu, tapi hampir semua orang menginginkan penerus dalam rumah tangga. Itu kamu tahu sayang. Kenapa kamu menganggapku berpikir kejauhan? Sudahlah, kamu tidak akan ngerti. Yang pasti aku belum siap ketemu orang tuamu sekarang. Sebenarnya ada apa sayang? Kenapa kamu seperti ini? Apa kamu belum benar-benar membuka hati untukku? Udah aku lagi gak pengen bahas tentang ini. Dia tidak membalas pesanku lagi, tetapi justru menelpon. Terus terang, aku sangat bingung dihadapkan pada situasi seperti ini. Ingin berbicara jujur, tetapi hati belum siap. Aku takut setelah mengatakan yang sebenarnya, dia akan menjauh. Saat ini, aku belum mampu jika harus kehilangan perhatian dan rasa pedulinya. Chandra sosok yang telah berhasil membuat hati dan perasaanku jauh lebih tenang dan berarti setelah resmi bercerai dari Mas Arif. Aku belum sanggup kalau harus berpisah dengannya. Aku sengaja tidak menjawab telepon masuk darinya, hingga nada panggilan tidak terdengar lagi. Namun, ponsel itu justru mengeluarkan getaran menandakan pesan masuk dari Chandra. Tolong angkat sayang, aku mau ngomong. Aku tidak punya pilihan lain, karena kalau teleponnya tidak diangkat, dia tidak akan menyerah. Aku harus kuat dan bersikap tenang saat berbicara dengannya, agar dia tidak curiga dengan sesuatu yang aku sembunyikan. Assalamualaikum. Iya Ndra, aku menyapa laki-laki itu. Waalaikumsalam. Kamu kenapa sayang? Kalau kamu ada masalah, cerita ke aku. Aku ini bukan hanya sekedar sahabat kamu. Kenapa kamu masih tertutup banget? Dia tidak tahu kenapa aku seperti ini. Aku berusaha terbuka, tapi aku belum siap bertemu dengan orang tuamu. Berikan aku waktu untuk mengumpulkan kekuatan. Mengumpulkan kekuatan? Apa kamu masih ragu dengan cinta dan tujuanku yang ingin menikahimu? Ini bukan seperti yang kamu pikirkan. Aku janji, setelah hati ini siap, aku pasti akan bersedia bertemu mereka. Jika kamu belum siap bertemu langsung, bisa melalui telepon. Nanti malam aku hubungi lagi. Ini masih di sekolah. Terserah kamu aja deh. Aku tidak bisa menolak lagi. Terima kasih sayang. Aku mencintaimu. Aku juga mencintaimu. Kami pun mengakhiri pembicaraan di telepon. Aku berharap semoga nanti malam ayah dan ibunya Chandra tidak membahas tentang anak. Aku tidak tahu harus seperti apa jika mereka bertanya tentang hal itu. Saat ini, aku ingin waktu tidak berputar karena memikirkan akan berbicara dengan orang tuanya. Bayanganku kembali pada masa bahagia itu, di mana saat aku mengandung beberapa tahun yang lalu. Perhatian Mas Arif dan orang tuanya benar-benar membuat diriku merasa menjadi wanita paling beruntung. Mereka memenuhi apa yang kuharapkan. Ibunya Mas Arif mengaku sangat bersyukur dan bahagia karena akan memiliki cucu dari anak laki-laki paling sulung. Beliau menangis terharu saat pertama kali mendengar dan mengetahui kehamilanku. Akan tetapi, semua itu hanya akan menjadi kenangan. Kenyataan yang kuhadapi saat ini dan untuk selamanya, aku tidak akan pernah hamil lagi. Aku tidak mungkin bisa memenuhi apa yang diinginkan Chandra dan orang tuanya. Apakah Chandra akan melakukan hal yang sama dengan Mas Arif?
memilih menikah lagi karena ingin mengharapkan keturunan. Jika itu benar terjadi, aku tidak kuat dan tak sanggup. Cukup sekali hati ini terluka karena harus melihat laki-laki yang kucintai menikahi wanita lain. Aku tidak akan rela kalau harus kembali berbagi cinta dan suami. Tidak terasa, akhirnya malam pun tiba. Aku menerima telepon dari Chandra sesuai dengan yang dia janjikan tadi. Ini pertama kali aku harus berbicara dengan orang tuanya setelah kami menjalin hubungan. Jantung berdegup kencang dan hati berdebar tidak keruan. Assalamualaikum, Bu. Aku mengucapkan salam kepada ibunya. Waalaikumsalam, Nak Alia. Panggil Umi aja supaya lebih akrab. Terdengar balasan dari seberang. Baik, Umi. Sebenarnya bagiku terasa canggung. Kapan masa idahnya berakhir? Kurang lebih 3 bulan lagi, Umi. Chandra udah gak sabar ingin segera meminang kamu. Aku merasa tersentuh, tetapi juga takut. Chandra juga sudah menyampaikan niatnya pada orang tua Aliyah, Umi. Iya, Chandra udah cerita. Umi dan Abi juga sudah tidak sabar ingin memiliki cucu dari anak bungsu. Kakak-kakaknya sudah punya anak, tinggal nunggu Chandra nih. Dia selalu bilang dari dulu, hanya akan menikah denganmu. Dia sangat mencintaimu, Al. Semoga hubungan kalian segera berakhir di pelaminan ya. Ternyata orang tua Chandra juga mengetahui kesetiaan anaknya untuk menungguku. Mereka tidak pernah tahu bahwa wanita yang diharapkan untuk memberikan keturunan tidak akan pernah mampu mewujudkan itu. Jika memang orang tuanya menginginkan cucu dari Chandra, apa sebaiknya aku mundur saja dari sekarang? Apa aku harus pergi jauh dari kehidupan laki-laki itu agar dia tidak perlu menghubungi dan mengharapkanku lagi? Apa mungkin aku dan Chandra tidak ditakdirkan untuk bersatu? Namun, hati ini terasa sakit jika membayangkan dia memilih wanita lain. Setelah selesai berbicara dengan ibunya, aku sangat sedih karena merasa tertekan dengan keinginan orang tuanya. Namun, aku berusaha bersikap seperti biasa. Kamu sudah tahu bagaimana ketulusanku untuk tetap menunggumu dari Umi kan sayang? Ucap Chandra padaku. Terima kasih atas cintamu. Aku benar-benar terharu. Hanya kamu yang akan menjadi pendamping hidupku. Aku makin tidak kuat mendengarkan apa yang keluar dari mulutnya. Setelah berbincang cukup lama, kami pun mengakhiri pembicaraan. Dia selalu mampu membuat hati ini berbunga-bunga dan perasaan juga bahagia. Sampai kapan Aliyah menutup kebenaran di depan Chandra?